Saras yang akan menjadi host pada sore hari ini dan sudah hadir bersama kita penyuluh pajak andalan KPP Pratama Poso. Di sini saya bersama Bapak Maskur. Halo, kawan pajak, gimana? Salam sehat semuanya. Halo Saras, Kak Halo Pak Saras. Maskur, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga kawan pajak juga yang udah join hari ini ya di IG Live, Tax Live kita selalu sehat. Usaha maupun pekerjaannya dilancarkan. Tuh. Saras. Oke Pak, Ya, beberapa gimana? hari ini di media sosial kan ramai banget tuh Apa membahas tuh? soal Iya. PP nomor 20 tahun 2026. Oh iya. Nah, banyak yang bertanya apakah tarif PPh final UMKM berubah atau apa juga yang bertanya fasilitas UMKM ini dihapus. Bahkan ada yang khawatir pajaknya menjadi lebih besar, Pak. Ya, gitu ya. Gimana Iya, tuh? jadi memang sempat jadi hot news ya, trending topik terkait UMKM aturannya. Kalau sebelumnya kan PP 55 tuh tahun 2022. Nah, banyak yang nanyain. Memang saya juga sempat lihat di sosmed terkait ini. Nah, akhirnya keluarlah PP nomor 20 tahun 2026 ini. Nah, banyak isu yang beredar terkait terbitnya PP nomor 20 ini, Saras. Makanya rame ya Pak ya. Iya. Nah, kawan pajak. Gimana? Supaya kawan pajak nih Oke. tidak salah memahami informasi yang beredar seperti yang tadi Pak Masud sampaikan sempat Iya. ramai ya soal peraturan yang baru ini. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas berbagai pertanyaan yang paling sering muncul terkait PP nomor 20 tahun 2026. Sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa bantu coba tulis di kolom komentar komen sudah kalau misalkan teman-teman sudah pernah mendengar soal PP nomor 20 tahun 2026 ini, atau jika teman-teman belum pernah mendengar atau baru pertama kali bahkan untuk mendengar, bisa komen belum ya teman-teman di kolom komentar. Iya, jadi PP nomor 20 tahun 2026, betul. Masih baru banget kayaknya ya. Betul sekali. Aturannya nih. Ya, jadi 30 menit ke depan akan kita coba bahas ya pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul ya. Gimana, Mbak Saras? Oke, baik Pak Maskur. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu kali ya Pak ya. Iya. Sebenarnya apa sih inti dari PP 20 tahun 2026 ini Pak? Iya, jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, Kak Saras, jadi bahwa PP 20 ini itu penyempurnaan atas PP nomor 55 tahun 2022 sebelumnya. Terkait PPh final UMKM, Kak Saras. Jadi di PP 20 itu sendiri intinya adalah bahwa pemerintah itu tetap mempertahankan fasilitas PPh final UMKM, Saras. Jadi masih tarifnya pun masih sama, 0,5% atau 0,5%. Batas omset juga masih sama, 4,8 miliar per tahun sebagai batasan UMKM. Tapi pemerintah menyempurnakan pengaturan agar fasilitas tersebut lebih tepat sasaran. Jadi terkait pengenaan kriteria subjeknya itu disempurnakan lewat PP 20 ini, Kak Saras. Jadi bukan menghapus fasilitas tarif PPh UMKM 0,5% itu ya. Iya. Nah, ini yang paling banyak muncul di media sosial ya Pak kemarin ya. Jadi untuk memastikan lagi Pak, berarti fasilitas PPh final UMKM ini tidak dihapus ya Pak ya? Tidak dihapus, tetap 0,5%, batas omset juga tetap 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Tidak perlu khawatir, kawan pajak, pemerintah masih mempertahankan kemudahan perpajakan bagi UMKM. Berarti isu-isu yang bahwasanya UMKM itu tidak lagi mendapatkan tarif 0,5% itu kurang tepat ya Pak ya? Iya, itu salah sebenarnya. Karena masih tetap ya Pak ya? Masih tetap di PP 20 masih tetap. Oke, kalau begitu siapa aja sih Pak yang dapat menggunakan fasilitas tersebut berdasarkan PP yang baru ini? Ya, jadi memang fasilitas PPh final UMKM berdasarkan PP 20 2026 ini difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi, PT perseorangan yang didirikan oleh satu orang, kemudian untuk koperasi. Jadi berbeda dengan PP 55 sebelumnya ya. Jadi memang untuk batasan kriteria pengenaan subjeknya itu lebih
khusus lagi, lagi, Pak, ya ya. difokuskan ke, saya ulangi, ke WPOP, wajib pajak orang pribadi, kawan pajak, PT perseorangan, kemudian koperasi. Oh gitu. Iya. Tapi kenapa sih Pak fasilitasnya itu difokuskan kepada kelompok tersebut Pak? Iya. Jadi kan memang tujuan awal dari pengenaan fasilitas UMKM ini adalah memberikan kemudahan administrasi dalam penghitungan perpajakan. Ya. Nah, untuk pelaku usaha kecil menghitung pajak dengan tarif final 0,5% ini tentu saja lebih mudah ya, lebih sederhana ya dibandingkan dengan melakukan pembukuan lengkap. Iya. Menghitung laba rugi fiskal, melakukan pembuangan lengkap, tentu saja dengan adanya pemberian fasilitas tarif final UMKM ini lebih memudahkan bagi pelaku usaha kecil. Kasaras. Nah, oleh karena itu pemerintah mempertahankan fasilitas tersebut hanya untuk kelompok yang memang membutuhkan kemudahan administrasi. Jadi sasarannya biar lebih tepat lagi ya Pak ya. Demikian adanya. Jadi PP 20 ini seperti itu sebenarnya tujuannya. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, yang juga banyak ditanyakan dan salah satu yang disorot kawan pajak. Kalau dari berdasarkan PP ini, kenapa sih CV, firma, PT, dan BUMDes atau BUMDesma tidak lagi menjadi penerima baru fasilitas? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini lebih difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan penyederhanaan administrasi perpajakan, Kasaras. Nah, badan usaha dengan struktur organisasi dan tata kelola yang lebih mapan itu tentunya diarahkan mengikuti mekanisme perpajakan umum sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk CV, firma, BUMDes, BUMDesma itu masih dapat menggunakan fasilitas PPA UMKM sampai dengan jangka waktunya berakhir ya, itu ketentuan peralihannya. Nah, untuk yang sudah punya suket PPh final juga tetap berlaku sesuai ketentuan peralihan untuk batas waktunya. Demikian Kak Saras. Jadi sampai dengan dia tidak lagi memenuhi kriteria, baru kemudian tidak lagi bisa menggunakan PPh final UMKM, kemudian mekanisme perpajakan dia mengikuti ketentuan yang berlaku, bukan lagi fasilitas. Baik, terus mungkin terkait pekerjaan bebas nih Pak. Ya. Nah, apakah penghasilan dari pekerjaan bebas dapat menggunakan PPh final UMKM 0,5% ini Pak? Nah, jadi berdasarkan PP 20 ini Kasaras, jadi bahwa untuk pekerjaan bebas, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas itu tidak termasuk dari penghasilan yang dikenai PPh final 0,5 ini Kasaras. Ya. Jadi karena memang fasilitas PPh final UMKM ini dirancang untuk pelaku usaha kecil sekali lagi yang kiranya lebih membutuhkan kemudahan administrasi. Ya. Profesi dengan basis jasa dan keahlian itu memiliki karakteristik penghasilan yang berbeda Kasaras. Jadi untuk mekanisme perpajakannya mengikuti ketentuan perpajakan sesuai dengan karakteristik penghasilannya. Iya, pekerjaan bebas itu bisa meliputi antara lain tenaga ahli ya, jadi jasa keahlian ya, Kasaras. Tenaga ahli seperti dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, aktuaris, profesi sejenis lainnya, termasuk seniman, olahragawan, vlogger, content creator. Nah, itu masuk di kategori penghasilan dari pekerjaan bebas Kasaras, dari keahlian. Nah, ini tidak masuk, tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak untuk memanfaatkan fasilitas PPh UMKM. Even walaupun peredaran brutonya masih belum 4,8 Kasaras. Jadi dia ada mekanisme sendiri untuk penghitungan pajaknya Kasaras. Iya. Oke. Berarti tadi yang Pak Masman sempat mention nih, kan lagi ramai juga ya teman-teman influencer dan juga kayak content creator gitu. Nah, berarti influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan content creator lainnya itu masuk dalam kelompok pekerjaan bebas ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sepanjang penghasilannya itu berasal dari jasa atau kapasitas personal keahlian dia sebagai pembuat, pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring, nah,
seperti contohnya influencer, selebgram, blogger itu masuknya di pekerjaan bebas sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak PPh UMKM ini. Ya, gitu kawan pajak. Kan Bapak kan tadi sempat mention nih soal penghasilannya, sepanjang penghasilannya berasal dari jasa atau kapasitas personal yang dibagikan secara daring. Nah, apakah ini berarti semua kegiatan digital otomatis dikecualikan Pak dari fasilitas PPh UMKM ini Pak? Iya. Jadi kembali lagi Kak Saras di karakteristik penghasilannya. Iya, kalau memang penghasilannya itu berasal dari jasa atau keahlian dia personal, nah maka mengikuti ketentuan mekanisme penghitungan pajak sebagai pekerjaan bebas. Ya, namun apabila ada kegiatan usaha itu berbeda karakteristik dengan jasa atau keahliannya, maka ketentuan perpajakannya mengikuti ketentuan yang sesuai ya kegiatan dengan jenis kegiatan. Oh begitu ya Pak. Jadi iya. Kalau ada kegiatan usaha lain yang karakteristiknya beda, maka perlakuan pajaknya juga akan berbeda ya Pak. Iya ya? Betul. Jadi ada kriteria-kriterianya. Saras, ya. Misalnya nih Pak, mungkin biar lebih jelas lagi, gimana kalau misalkan ada wajib pajak, dia punya dia pekerja bebas nih, tapi punya usaha lain, misalkan dagang gitu, atau usaha dagang tersebut bisa nggak Pak dipakai menggunakan fasilitas PPh Final UMKM? Nah, untuk dagang bisa sepanjang memenuhi kriteria batas peredaran brutonya masih di bawah 4,8 M. Yang tidak bisa adalah terkait pekerjaan bebasnya. Ya, Pak, ya. Iya. Jadi misal nih kawan pajak ada yang berprofesi sebagai dokter. Dokter kan keahlian tuh. Ya. Nah, memperoleh penghasilan dari praktek dokternya. Nah, penghasilan tersebut itu berasal dari keahlian, itu merupakan penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi tidak memenuhi kriteria sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final UMKM. Nah, tapi kalau si kawan pajak dokternya tersebut punya usaha toko alat kesehatan, nah itu yang memenuhi kriteria ya untuk penghitungan pajaknya menggunakan PPh Final UMKM. Sepanjang batasan peredaran bruto tertentunya masih sesuai dengan ketentuan ya, Kasaras. Begitu juga dengan perseorangan, PT perseorangan. Kalau jasa yang diberikan PT perseorangan tersebut sama dengan jasa profesional pemiliknya, maka itu tidak termasuk penerima fasilitas PPh Final UMKM berdasarkan PP 20 ini, Kasaras. Oke, nah kan dari tadi beberapa kali Pak Maskur tuh menjawab dengan mention sepanjang memenuhi kriteria gitu ya Pak. Iya. Nah sebenarnya gimana sih Pak kriteria yang dimaksud untuk dapat menerima fasilitas dari PP 20 tahun 2026 ini? Iya. Jadi kriterianya berdasarkan subjeknya dulu ya. Jadi subjeknya itu yang bisa memanfaatkan kawan pajak, yang bisa memanfaatkan fasilitas Final UMKM itu WP orang pribadi, kemudian PT perseorangan yang didirikan oleh satu orang, kemudian koperasi, Kasaras. Iya. Jadi 3 itu tadi untuk kriteria subjek penerima fasilitas PPh Final UMKM, orang pribadi, PT perseorangan dan koperasi. Ya, koperasi. Pak, ya. Nah, koperasi sendiri diberikan selama 4 tahun ya untuk penggunaan penghitungannya. Kemudian untuk batasan peredaran brutonya itu masih sama dengan PP 55, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022, yaitu setahunnya itu 4,8 Kasaras. Oh, tetap sama ya Pak ya. Bedanya adalah bahwa di aturan terbaru ini peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan batasannya itu dihitung lebih komprehensif Kak Saras. Iya. Jadi semua jenis penghasilan yang diperoleh baik itu dari pekerjaan bebas, dari usaha, baik yang sudah dikenakan PPh Final dan yang tidak dikenakan PPh Final itu termasuk juga penghasilan dari luar negeri itu dihitung keseluruhan, dijumlahkan keseluruhan untuk dijadikan
dasar batasan peredaran brutonya setahun, Kak Saras. Iya, kalau sebelumnya memang hanya terkait peredaran bruto yang masuk yang bisa menggunakan PPh final UMKM. Tapi kalau sekarang itu semua peredaran brutonya dihitung, semua penghasilan dihitung sebagai peredaran bruto untuk menentukan batas peredaran brutonya, Kak Saras. Ya, jadi lebih komprehensif hitungannya untuk peredaran bruto. Misal, jadi dari pekerjaan bebasnya dia peredaran brutonya misalnya konsultan ya. Pekerjaan bebas dia dari jasa konsultannya brutonya 3,5 M. Nah, kemudian dia ada usaha catering 1,5 M. Nah, kalau PP 55 sebelumnya kan untuk PPh finalnya hanya yang dari 1,5 M ya. Iya, dari usahanya. Nah, kalau sekarang harus dijumlahkan dulu 3,5 ditambah 1,5 didapatkanlah jumlah omsetnya. Berapa tuh? 3,5 1,5 M? Ya, 5 M. Nah, iya, berarti udah melewati melebihi batas 4,8 miliar sehingga tidak memenuhi lagi untuk memenuhi batas ambang threshold ini pengenaan PPh final Kak Saras. Jadi demikian. Jadi memang bedanya di situ juga tadi. Jadi PP 55 yang dilihat peredaran brutonya adalah yang terkait penghasilan dari yang dikenakan final UMKM aja. Tapi kalau sekarang aturan terbarunya semuanya diakumulasi, dijumlahkan untuk menentukan batas peredaran brutonya. Oke, Iya. berarti itu perbedaannya ya Pak ya dari itu salah satu perbedaan iya. Dari PP 55 yang lama dibandingkan dengan PP 20 yang peraturan terbarunya. Iya. Begitu ya Pak. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman wajib pajak nih yang nonton juga yang merupakan suami istri memiliki NPWP. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Pak gimana penentuan peredaran bruto untuk suami istri? Iya. Dalam hal suami istri memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis itu peredaran brutonya digabung dulu. Oh, digabung ya Pak iya, ya. jadi tetap digabung ya walaupun dia ada perjanjian pemisahan harta, tetap digabung untuk menentukan batas ambang atau threshold dari peredaran brutonya. Kemudian juga jika misalnya istri, Kak Saras nih sebagai istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, peredaran brutonya juga tetap ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto suami dan istri. Oh, jadi tetap digabung tetap ya Pak digabung ya. Oke. Termasuk dalam hal ada penghasilan yang diperoleh dari anak, misalnya anak penyanyi cilik. Nah, kan belum punya NPWP tuh, atau NIK-nya belum divalidasi sebagai NPWP. Nah, untuk penghasilan dari anak sebagai penyanyi ciliknya tadi digabung juga untuk menentukan peredaran bruto suami istri dan keluarga sebagai satu unit keluarga. Demikian Kak Sarah. Jadi untuk sama juga perlakuannya untuk suami istri yang memiliki perseroan PT persorangan ya. Menentukan batas 4,8 miliarnya itu digabung dulu keseluruhan penghasilan baik yang didirikan oleh PT persorangan suami atau salah satunya istri. Ya. Oke, jadi ya, seperti Pak, ya? itu Kak Saras. Oke, ini teman-teman kawan pajak yang bergabung sama kita, apakah kalau ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar, nanti biar kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Iya. Terima kasih ya kawan pajak yang sudah bergabung. Nih di sini ada Kakak Langit, ada Kakak Alinda. Lumayan rame ya. Iya. Apakah ada ini ya pertanyaan, nanti boleh di komentar aja kawan pajak, mungkin untuk semakin menambah pemahaman kita boleh menyimak video tentang PP 20 terbaru kita ini. Boleh disimak ya teman-teman. Ada video ya?
Wah, itu tadi ya kawan pajak, video dari Bapak Direktur Jenderal Pajak mengenai aturan untuk UMKM ini. Nah, semoga video tadi diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya Pak ya. Iya. Silakan kawan pajak yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, nanti kami bantu untuk menjawab satu persatu. Udah ada kayaknya tadi. Udah sempat ada ya Pak ya? Udah ini ada dari Kak Elvaria 74. Kak Elvaria 74. Kak mau tanya, kalau suami istri kemarin lapornya pisah gimana Kak? Apakah nanti ada perhitungan kembali terkait hal ini? Nah, itu gimana tuh Pak? Nah, kalau ini konteksnya suami istri ini ya, sebelumnya memang menggunakan fasilitas PPh final UMKM mungkin ya kemungkinan. Nah, kemudian keluarlah aturan baru ini. Nah, untuk ketentuan peralihannya, jadi untuk tahun 2025 KL Varia WPOP yang masih menggunakan PPh final UMKM itu untuk tahun pajak 2026 dan 2025-nya itu masih menggunakan ya PPh final 0,5-nya sepanjang ya yang bersangkutan masih memenuhi kriteria. Jadi ini ya. Tapi konteksnya ini apa untuk jika WP-nya adalah UMKM. Nah, tapi kemudian sama Kak Elva dari satu pemberi kerja ya. Oh iya, jadi memang beda konteks ya. Ya, jadi kalau untuk satu pemberi kerja, kalau jadi memang PP 20 ini Kak Elvaria terkait penghitungan pajak tarif UMKM ya atas usaha atau penghasilan yang diperoleh dari usaha yang kebetulan usahanya itu peredaran brutonya masih memenuhi kriteria atau masih di bawah 4,8 M. Jadi bukan dari pemberi kerja ya. Kalau untuk OP karyawan pelaporannya beda lagi. Nah, ini jadi berdasarkan bukti potong yang diperoleh dari dari pemberi kerjanya Kak Elvaria. Nggak apa-apa Kak Elvaria, nggak apa-apa. Kalau menjual konteks nanti mungkin bisa lebih diperjelas lagi, nggak apa-apa. Kak Elva mungkin nanti bisa ke KPP ya, ke Lokat Helpdesk ditanyakan lagi. Tapi kalau secara ini, kalau sudah dilaporkan secara masing-masing pemberi kerja, karena memang ada menjalankan hak terpisah, nah itu tidak apa-apa, Kak Elvaria tidak perlu melakukan pembetulan. Jadi untuk satu pemberi kerja tinggal menyesuaikan bukti potong yang diperoleh, penghasilan yang diperoleh dalam setahunnya, kemudian dilaporkan di SPT tahunan. Demikian Kak Elva. Ada lagi ya? Iya Pak. Terima kasih ya Kak Elva ya. Oke, terima kasih Kak Elvaria atas pertanyaannya. Semoga penjelasannya sudah cukup membantu ya. Kemudian dari Kak Emina Bila, ada yang bertanya nih Pak, kalau saya punya beberapa PT perseorangan, itu digabung juga omsetnya untuk menentukan batasan kah? Iya, jadi memang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa memang di TP20 ini untuk penentuan batas ambang threshold peredaran bruto itu penghitungan dilakukan secara komprehensif alias keseluruhan. Jadi seluruh penghasilan yang diperoleh, mau itu dia dari pekerjaan bebasnya, dari PT perseorangannya yang menjalankan pekerjaan jasa, yang menawarkan jasa ataupun usaha berupa perdagangan misalnya, nah itu semuanya harus dihitung dan dijadikan dasar sebagai penghitungan peredaran brutonya Kak Saras ya? Oh ya Kak Emi ya? Yang nanya Kak Emi. Jadi seperti itu Kak Emi. Jadi memang tidak hanya dihitung omset yang merupakan objek PPh final UMKM saja. Ya.
Jadi semuanya dihitung ya KMI ya, untuk menentukan jumlah peredaran bruto setahunnya. Oke. Kenapa demikian? Karena tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya yang sudah ini oleh pemerintah. Ya, demi kembali lagi tadi keadilan dan ini. Oke, semoga penjelasannya cukup menjawab ya untuk Kak Emi Nabila. Ada lagi? Kemudian Terima kasih Kak Elva, terima kasih kembali. ini dari Yusri Uci Muhammad. Oh iya. Kalau sebelum terbitnya aturan penegasan perlakuan pajak UMKM, wajib pajak menyetorkan pajaknya menggunakan deposit. Apakah saat akan melaporkan SPT tahunan, gimana perlakuan depositnya itu, Pak? Apakah harus dilapor di SPT masa PPh final dulu, atau bisa langsung diklaim di SPT tahunan 2026 nanti? Sebentar, coba. Ya, terkait deposit ya. Jadi karena deposit sendiri belum masuk ke jenis pembayaran pajak tertentu, ya. Jadi nanti perlakuannya ya tentu saja Kak Yusri ya, ya nanti tinggal disesuaikan Kak Yusri. Jadi kalau memang pembayaran deposit tersebut ditujukan untuk PPh final UMKM, maka nanti tinggal dipindah bukukan melalui proses pemindah bukuan Kak Yusri. Ya. Oke. Demikian. Ini ada lagi dari Kak Jihan. Kak, kalau ada PNS memiliki usaha, apakah penghasilan dari PNS digabungkan dengan omset perhitungan yang boleh menggunakan PP 20? Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau yang kita tahu kan memang terkait penghasilan sebagai PNS ya, dari pemberi kerjanya kan sudah dipotong pajaknya ya. Betul. Dari pemberi kerjanya. Nah, kemudian kan dia juga ada usaha nih. Nah, untuk pengenaan final UMKM-nya penghitungan peredaran brutonya itu apakah hanya berdasarkan atas usahanya atau tetap ditambahkan juga dari penghasilan ininya ya. Iya. Jadi sekali lagi keseluruhan penghasilan yang diperoleh baik itu dia dari penghasilan yang tidak dikenakan PPh final UMKM maupun apalagi yang yang memang dikenakan PPh final UMKM itu semuanya harus dijumlahkan dan dihitung sebagai satu peredaran bruto penghasilan dalam setahun ya Kak siapa tadi? Kak Jihan ya. Iya, demikian ya kajian. Jadi memang harus komprehensif penghitungannya. Jadi ini sebenarnya ini ya. Jadi biar tidak ada pemecahan ini ya peredaran bruto ya. Jadi memang ini jadi mereka yang benar-benar jumlah peredaran bruto dari berbagai penghasilannya berada di bawah 4,8 M lah yang bisa menggunakan fasilitas UMKM ini Kak Saras. Intinya sih seperti itu sebenarnya. Iya. Jadi kan berbeda dengan yang PP sebelumnya, PP 55 di mana pengenaannya, penghitungan brutonya itu hanya berdasarkan objek yang menjadi objek yang bisa dikenakan PPh final. Ya kalau sekarang semuanya dijumlahkan dihitung sebagai penghitungan peredaran bruto ya, Pak, ya. dari semua jenis penghasilan. Tapi ya, tetap yang dikenakan PPh final tetap penghasilan dari usahanya. Karena kan yang dari PNS-nya sudah ya. Tapi untuk penghitungan penentuan peredaran brutonya itu dijumlahkan semuanya. Oke, baik Pak. Semoga cukup menjawab ya untuk Kakak Jihan dan juga terima kasih. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya ya. Jihan ya tadi sudah bertanya. Alhamdulillah.
Udah 5. Ada lagi? Oke, untuk teman kawan pajak yang masih ingin bertanya bisa langsung komentar aja teman-teman di kolom komentar. Sebelum ini. Ada lagi? Untuk Terima pertanyaan kasih udah sih ya Pak Pak ya. Kak Yusri. Untuk pertanyaannya sudah habis teman-teman. Oh, Oke, iya. Duh, tidak terasa juga kita udah sampai di penghujung live IG sore ini ya Kak ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin Pak Maskur sebagai penutup juga bisa memberikan ringkasan Pak, ringkasan singkat untuk kawan-kawan pajak yang menonton. Ya, jadi untuk teman-teman pajak, kawan pajak yang baru bergabung di IG Live, Tax Live Pajak Poso ya, akun Instagram kita, atau gabungnya tadi di tengah-tengah. Saya dan Kak Sarah sudah membahas beberapa poin, udah saya catat juga topik kita hari ini. Jadi yang pertama bahwa PP nomor Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2026 ini tidak menghapus fasilitas PPh final UMKM. Tarif tetap 0,5%, batas omset tetap 4,8 miliar per tahun, batasan sebagai penghasilan UMKM. Kemudian fasilitas penghitungan PPh UMKM ini difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi, PT perseorangan, dan koperasi ya. Kemudian pekerjaan bebas, penghasilan dari pekerjaan bebas seperti misalnya dokter, konsultan, influencer, content creator, agen asuransi, dan profesi sejenisnya itu tidak menggunakan PPh final UMKM. Dia ada mekanisme penghitungan pajak sendiri, kawan pajak. Sebelumnya juga kayaknya kita pernah di IG Live sebelumnya. Iya. Kemudian penghitungan omset sekali lagi dilakukan secara lebih komprehensif. Jadi digabung semuanya untuk memastikan fasilitas PPh UMKM ini tepat sasaran kepada yang memang benar peredaran brutonya di bawah 4,8 M. Kemudian juga untuk memberikan kepastian hukum bagi kawan pajak terdapat ketentuan peralihan ya. Untuk kawan pajak mungkin yang sebelumnya memang sudah menggunakan fasilitas berdasarkan PP 55. Demikian Kak Saras dan kawan pajak. Baik, terima kasih banyak Pak Maskur atas Sama-sama. penjelasannya. Terima kasih juga untuk seluruh kawan pajak yang sudah bergabung di live IG sore hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat bagi kawan pajak semua. Terima kasih. Nah selanjutnya boleh juga nih kawan pajak yang mau memberikan masukan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada sesi live sore hari ini bisa langsung melalui DM Instagram atau juga kolom komentar di Instagram Pajak Poso untuk menyampaikan pertanyaan. Kawan pajak juga jangan lupa ya untuk follow Instagram Pajak Poso untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru, jadwal kelas pajak, dan juga berbagai edukasi perpajakan lainnya. Seluruh layanan perpajakan yang kami berikan tidak dipungut biaya alias gratis ya teman-teman. Saya Saras bersama Pak Maskur pada sore hari ini pamit undur diri. Tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa di live IG berikutnya. Terima kasih untuk kawan pajak yang sudah ikut dalam rujak hari ini. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.